Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sholeh Wahyudi, mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya angkatan 2018 yang sedang menempuh mata kuliah Micro Teaching. Nah, selamat datang pada video pembelajaran atau vlog pembelajaran saya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 8 semester 1 tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan saya mengecek siapa yang hadir pada kali ini. Nah, Mas Budi ada? Mbak Tantri? Oke, sudah hadir semuanya ya. Oke, terima kasih atas waktu dan keluangan waktunya untuk telah menghadiri proses pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Oke, apa sih bentuk aljabar itu? Dan apa fungsinya bentuk aljabar itu kita pelajari? Nah, oke ya, akan langsung saya jelaskan. Nah, tujuannya kita mempelajari bentuk aljabar adalah yang pertama, supaya teman-teman semuanya bisa mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar yang melibatkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar yang melibatkan konsep matematik. Yang ketiga, menyusun bentuk aljabar yang melibatkan peristiwa sehari-hari serta menyusun bentuk aljabar yang melibatkan konsep matematika. Oke. Nah, mungkin di sini teman-teman semuanya tentunya sudah tidak asing dengan bentuk-bentuk aljabar dan mata pelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari, berhitung, mengurangi, menjumlahkan, dan lain sebagainya. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana jika ada persoalan di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjumlahkan suatu bilangan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke. Aljabar adalah cabang dari matematika yang mempelajari, menyederhanakan, dan pemecahan masalah dengan menggunakan simbol. Nah, simbol itu sendiri atau lambang aljabar merupakan huruf atau tanda yang digunakan untuk menyatakan unsur, senyawa, sifat, atau satuan matematika. Ini pengertian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Simbol bilangan disebut angka. Misalnya angka 5 merupakan simbol untuk menyatakan hasil dari mencacah benda sebanyak 5 buah atau hasil menghitung frekuensi kemunculan suatu peristiwa sebanyak 5 kali. Simbol aljabar adalah simbol yang mewakili atau menunjuk sebarang bilangan. Simbol aljabar dapat terdiri dari huruf, tanda tertentu, atau bilangan. Pada sebarang simbol aljabar dapat diberikan nilai tertentu sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki. Nah, contohnya seperti ini. Oke, banyak pohon jati milik Pak Amir 10 batang. Kurangnya dari pohon milik Pak Budi. Berapakah kemungkinan pohon Pak Amir dan Pak Budi? Nah, kalau kita menjumpai soal yang semacam ini, kita bisa selesaikan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita misalkan banyaknya pohon Pak Amir diwakilkan kepada simbol aljabar P. Ingat, pohon Pak Amir diwakilkan dengan simbol aljabar P.
sehingga P adalah banyak pohon milik Pak Amir. Dengan demikian, berarti banyak pohon Pak Amir adalah P, sedangkan pohon Pak Budi adalah P plus 10 batang. Langkah kedua, karena tidak ada petunjuk berupa banyak pohon Pak Amir atau Pak Budi, maka P dapat diganti dengan sebarang bilangan. Misalnya kita ganti dengan angka 10. P kita ganti dengan angka 10. P sama dengan 10. Sehingga banyak pohon Pak Amir adalah 10 batang. Pak Budi adalah P plus 10 atau sama dengan 10 plus 10 sama dengan 20 batang. Sehingga pohon Pak Amir berjumlah 10 batang, sedangkan pohon Pak Budi 20 batang. Nah, langkah ketiga masih banyak lainnya yang dapat diwakilkan oleh P dengan syarat P dan P plus 10 memiliki bilangan banyak bawah yang mungkin dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini mungkin seseorang memiliki jumlah pohon lebih dari 100 pohon. Kesimpulannya, P dapat mewakili bilangan tertentu dengan persyaratan bahwa P dan P plus 10 adalah banyak pohon yang memungkinkan untuk dimiliki oleh Pak Amir dan Pak Budi. Semesta pembicaraan adalah banyaknya pohon yang memungkinkan dimiliki Pak Amir dan Pak Budi. Nah, itu adalah contoh soal tentang bentuk aljabar, di mana kita menghadapi soal tentang banyaknya pohon Pak Budi dengan pohon Pak Amir yang kita misalkan dengan simbol P pohon Pak Amir, sedangkan P plus 10 pohon Pak Budi. Nah, sampai sini bisa dipahami semuanya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Nah, dalam bentuk aljabar terdapat kesepakatan-kesepakatan yang sudah mutlak dan sudah sejak dulu disepakati untuk mempermudah kita mempelajari aljabar ini. Nah, kesepakatan pertama adalah tanda operasi kali tidak ditulis. Contohnya 3 kali D atau 3 titik D dan ditulis dengan 3D, atau 2 titik A atau 2A. Yang kedua, simbol aljabar yang berdekatan diartikan sebagai perkalian. Contohnya P Hi itu sama dengan, itu berarti P dikalikan Hi, atau biasanya ditulis P titik Hi gitu. Yang ketiga, P kuadrat atau P pangkat 2 berarti P dikali P, atau bisa ditulis dengan P titik P atau PP. Dengan P adalah simbol aljabar. Yang keempat, P pangkat 2 P pangkat 4 berarti P pangkat 2 dikalikan P pangkat 4, atau bisa dituliskan dengan dalam kurung P kali P dikalikan dalam kurung lagi P kali P kali P kali P. Nah, dengan P adalah simbol aljabar. Yang kelima, istilah-istilah yang tergolong simbol aljabar antara lain adalah variabel atau peubah, konstanta, suku, koefisien, dan bentuk aljabar. Dalam matematika, istilah-istilah tersebut selanjutnya disebut variabel atau peubah, konstanta, bentuk aljabar, suku, dan koefisien. Nah, ini kan ada beberapa jenis istilah-istilah dalam matematika. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah variabel atau peubah. Apabila nanti di sela-sela pertanyaan, di sela-sela penjelasan saya ada yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan. Oke, saya lanjutkan. Variabel atau peubah
adalah simbol aljabar atau gabungan simbol aljabar yang mewakili sebarang bilangan dalam semesta. Contohnya A, simbol aljabar pada P, pada contoh soal tadi yang pohon Pak Amir dan pohon Pak Budi. Variabel P adalah merupakan variabel yang mewakili banyak pohon yang mungkin dimiliki Pak Amir atau Pak Budi. Nah gitu. Variabel peubah atau peubah umumnya disimbolkan dengan huruf kecil atau huruf besar. Bisa P-nya kecil, bisa P-nya besar. Yang selanjutnya adalah konstanta aljabar. Konstanta adalah sebuah simbol atau gabungan simbol yang mewakili atau menunjuk anggota tertentu pada suatu semesta pembicaraan. Dalam contoh soal pertama tadi, P adalah variabel dengan P mewakili bilangan yang menunjukkan banyak pohon Pak Amir. Sedangkan P plus 10 adalah simbol aljabar untuk mewakili bilangan yang menunjukkan banyak pohon miliknya Pak Budi. Dalam hal ini, angka 10 disebut konstanta karena 10 tersebut menunjukkan banyak pohon tertentu, yaitu 10 pohon. Ini sedikit catatan, bila jumlah konstanta negatif, misalnya dalam bentuk X min 10 dengan konstanta minus 10, maka konstanta negatif tersebut tidak perlu dikonkretkan. Dalam proses pembelajaran, konstanta negatif tersebut sudah menjadi rendah pembahasan matematika vertikal, yaitu pembahasan tentang konsep matematika secara abstrak. Selanjutnya adalah suku aljabar. Suku dapat berupa sebuah konstanta atau sebuah variabel. Suku dapat pula berupa hasil kali atau hasil pangkat atau hasil penarikan akar konstanta atau variabel, tetapi bukan penjumlahan dari konstanta atau variabel. Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang variabelnya menggunakan simbol yang sama, baik dalam huruf maupun pangkatnya. Bila A dan B adalah variabel, maka A, 2A, dan 10A adalah suku-suku sejenis. A dan 2B suku-suku tidak sejenis. Pada contoh soal pertama, contoh soal yang tadi, P dan 10 masing-masing disebut suku. Nah, contoh lain adalah A, 2A, 3A, AN, dan 2AN disebut suku. Dengan A, 2A, dan 3A merupakan suku-suku sejenis, dan AN dan 2AN juga disebut suku-suku sejenis. Nah, selanjutnya adalah koefisien aljabar. Koefisien adalah bentuk konstanta dari suku-suku yang memuat atau menyatakan banyaknya variabel yang bersangkutan. Pada contoh soal di atas, koefisien dari P adalah 1. Tadi kan ada P plus 10, berarti P di depannya P ada angka 1. Koefisien dari P adalah 1. Karena 1 dalam hukum matematika tidak perlu ditulis. Misal contoh lagi 2P, maka koefisiennya adalah 2. 3P, maka koefisiennya adalah 3, dan seterusnya. Nah, ini dan selanjutnya adalah bentuk aljabar. Semua huruf dan angka atau gabungan yang merupakan simbol aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, atau penarikan akar dari satu atau lebih simbol aljabar juga merupakan bentuk aljabar. Bentuk-bentuk aljabar dalam X berarti aljabar dengan variabel X, sehingga simbol lainnya atau huruf atau angka bukan merupakan variabel.
Contohnya 1, 3x plus 5. Maka bentuk aljabar dalam x. 5 min y. Maka bentuk aljabar ini adalah bentuk aljabar dalam y. Atau ya selanjutnya ax plus bx plus c adalah bentuk aljabar dalam x dengan a, b, c bukan variabel tetapi konstanta. Dalam hal ini konstanta a dan b disebut koefisien, sedangkan c disebut konstanta. P kuadrat adalah bentuk aljabar dari P. Nah, pada contoh soal di atas tadi, uraian di atas, P dan P plus 10 masing-masing merupakan bentuk aljabar. Pada contoh 2 di atas, U dan 2U dan 2U plus 1 masing-masing merupakan bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar terdiri dari satu suku disebut suku 1. Contohnya 3y x pangkat 3 min 4x merupakan bentuk aljabar 1. Sedangkan bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku atau disebut binom, contohnya adalah x kuadrat min 4 atau 5y plus 6. Nah, demikian pembelajaran tentang bentuk aljabar. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan dan komen di bawah ini.